Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, itulah ucapan yang paling pantas kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, dimulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebihnya lagi nikmat iman wal Islam. Salawat menyertai salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Dialah Nabi yang membawa umat Islam dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang yang disinari oleh pancaran iman wal Islam. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya kawan-kawanku sekalian, yang dimana sebelum saya untuk memulai tugas saya, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Rahmat Saputra, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dengan NIM 2321508013, yang dimana saya ingin mempresentasikan di sini, atau melaksanakan tugas saya di mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, dan dosen pengampu saya yaitu Ustadz Ahmad Sofyan SHI MH, yang dimana saya ingin melaksanakan tugas saya tentang analisis fatwa MUI nomor 4 tahun 2021, hukum pengguna gen sintetik manusia dan rekombinan DNA untuk perbuatan obat dan vaksin. Pertamanya itu adalah pendahuluan. Yang pertama, di dalam pendahuluan itu, kenapa sih MUI mengeluarkan nomor fatwa 4 tahun 2021 ditetapkan 13 Januari 2021 Masehi atau Jumadil Awal 1442 Hijriah. Topik penggunaan gen sintetik manusia rekombinan DNA memperbuatan obat dan vaksin. Lembaga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI. Apa sih maksud dari tersebut? Maksud dari fatwa tersebut itu dikeluarkannya MUI buat mengasih panduan ke umat Islam soal boleh enggaknya pakai gen sintetik dan DNA rekombinan buat bikin obat atau vaksin. Dikarenakan teknologinya makin maju dan sekarang udah banyak dipakai buat terapi penyakit berat yang sudah terpakai di daerah-daerah dan di luar provinsi. Lalu adapun ayat yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syari dibolehkan mengkonsumsi yang haram, yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, innama harrama alaikumul maitata waddama wa'lah malkiniri wa ma'un labi li ghairillahi faman utturra ghaira bagin wala adifa fal isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang mereka disembelih. Disebut nama selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkan dan dia tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu adapun hadis tentang hadis Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan bahwa segala penyakit pasti ada obatnya, dan hadis tentang perintah untuk berobat dengan yang halal.
yang halal. Nabi besar Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu sifat, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Lalu ada hadis juga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun hadis juga dari Abu Daud, Tirmizi, Nasi dan Ibnu Majah, dia pun berkata, an Usamah bin Syarikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tadawu fa inna Allah azza wa jalla lakum lam nada'an illa wa da'a lahu dawa'an ghaira da'in wahidin al-haram. Dari Usama bin Syai, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berobatlah karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadi pula obatnya, kecuali satu penyakit satu pun, yaitu pikun ataupun tua. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu kaidah fikih yang digunakan, pemerintah melakukan sesuatu berarti pemerintah untuk melakukan sarananya, yang dimana pandangan ulama klasik ini, yang pertama itu pandangan dari Imam Al-Iz bin Abdul As-Salam. Pandangan beliau adalah boleh berobat dengan najis, dibolehkan ketika belum ada alternatif suci. Dan beliau pun mengatakan lagi harus ada rekomendasi dari dokter muslim yang kompeten, maksudnya yang ahli dari dokter tersebut. Maksud dari ulama klasik itu sudah ulama-ulama yang zaman dahulu kala juga udah bahas soal perobatan pakai benda najis ataupun haram. Lalu disimpulkan kalau nggak ada pilihan lain dan demikian menyelamati nyawa, boleh saja memakai perobatan benda najis atau haram tersebut. Kalau contohnya itu, kalau cuma ada satu jenis obat dari bahan haram dan itu satu-satunya yang bisa menyembuhi penyakit, yaitu kita tidak mau kita itu harus memakai bahan tersebut untuk pengobatan penyakit kita. Sama dengan ulama-ulama selanjutnya itu kayak Imam Al-Nawawi, berobat dengan najis dibolehkan ketika belum ada alternatif suci. Yang kedua, harus ada rekomendasi dari dokter muslim yang kompeten. Yang lalu pandangan Imam Ibnu Qudamah, dia pun mengatakan pandangannya tersebut, kemaslahatan menjaga jiwa lebih besar dari kerja menjauhi najis. Darurat memperbolehkan hal yang diharapkan tersebut. Lalu pandangan dari ulama kontemporer, dari pandangan yang pertama itu dari pandangan Dr. Sa'id Abdi Aziz Kuwaras, dia pun mengatakan bahwa membolehkan transfer gen dari sel manusia ke sel hewan yang halal.
Lalu dari Dr. Muhammad Ali Kuhati, dia pun menerapkan syarat terapi gen, menetapkan syarat terapi gen, probabilitas kebersihan tertinggi. Kedua, dilakukan oleh ahli yang kompeten. Yang ketiga itu di bawah pengawasan lembaga terpercaya. Maksud dari pandangan ulang kontemporer tersebut ialah yang pertama itu ada peluang kesuksesan tertinggi. Yang ketiga, dilakukan sama orang yang ahli dan juga jujur. Yang ketiga, di bawah pengawasan lembaga terpercaya. Mereka juga bilang sistem buka ruang untuk memajukan teknologi media asalkan tetap patuh syariat Islam. Jadi, nah, sudah kesimpulannya adalah fatwa menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dan merespon perkembangan teknologi, memberikan kepastian hukum bagi pengembangan produk berbasis teknologi menyimbangkan kehati-hatian menjaga prinsip syar'i dengan keterbukaan terhadap kemajuan ilmu untuk kemaslahatan manusia. Lalu fatwa menjadi rujukan penting dalam pengobatan kedokteran modern di wilayah Indonesia. Maksud dari tersebut adalah fatwa ini menunjuki bahwa Islam itu fleksibel dalam realitas teknologi, boleh dimanfaatkan asal yang pertama itu bermanfaat buat manusia, yang kedua enggak melanggar syariat, yang ketiga dan dilakukan dengan cara bertanggung jawab. Contohnya apa? Contohnya itu kalau suatu hari kamu dapat terapi kanker berbasis DNA rekombinan, kamu nggak perlu, teman-teman sekalian nggak perlu ragu asalkan bahan dan prosesnya halal. Tapi kalau ada unsur haram dan nggak ada pilihan lain, ya mau bagaimana? Boleh juga, asal nyelamatin nyawa kalian semua ataupun teman-teman kalian semua. Terakhir, saya tutup dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup presentasi kali ini. Saya akan tutup, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Perkataan-perkataan yang saya bicarakan mohon dimaafkan bila menyinggung Anda semua atau teman-teman semua yang menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan pemikiran atau kesalahan ucapan dari saya. Sekali lagi mohon sebesar-besarnya mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allah yahdi ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.